Baik, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Selamat siang. Abikun. Ya, Bu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Kepala Sekolah Ibu Aju yang boleh memberikan waktu buat saya secara khusus. Dan hari ini buat Bapak Ibu guru SMP Immanuel Bandar Lampung dalam kegiatan in-house training tentang budaya positif. Bagaimana implementasi budaya positif di sekolah, dan hari ini tugas bagi saya dalam kegiatan rangkaian calon guru penggerak. Adapun beberapa hal yang akan kita kerjakan dalam pertemuan kita hari ini, yang pertama nanti pembukaan. Dalam hal ini nanti Bu Aju akan membuka, memberikan arahan sebentar untuk kita. Lalu penyampaian materi, ya, materi buat kita kurang lebih 40 atau 45 menit, refleksi dan penutup. Dalam kegiatan ini kita santai ya Bapak Ibu, boleh nanti ada sesi tanya atau boleh menjawab setiap apapun yang boleh di-sharekan, dan hari ini kita boleh sama-sama lebih belajar. Baik, untuk yang pertama, kesempatan yang pertama kepada Ibu Aju sebagai kepala sekolah boleh memberikan arahan dalam pembukaan kegiatan hari ini, in-house training, kegiatan implementasi budaya positif bagi guru di SMP Immanuel. Pada Ibu Aju gitu. Ya, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Tabikun. Ya, Bu. Bapak Ibu guru SMP Immanuel, kita hari ini mengikuti IKT yang dilaksanakan oleh Pak Budi Wuryanto sebagai tugas dari calon guru penggerak, dan kita akan mengikuti materi pembiasaan budaya positif. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi berkah buat kita semua, karena kita ingin siswa kita juga mempunyai budaya positif. Budaya positif pastinya dimulai dari Bapak Ibu guru terlebih dahulu, baru nanti akan berdampak luas kepada siswa-siswa kita. Saya berharap di dalam materi yang akan disampaikan kita boleh nanti ada tanya jawab, dan kita bisa berdiskusi, brainstorming antara kita sehingga bisa membuat kita semua juga menjadi memahami, mengerti apa itu budaya positif. Saya rasa itu. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih untuk Ibu Aju yang boleh memberikan kesempatan bahkan kepada Bapak Ibu guru di SMP Immanuel Bandar Lampung dalam kegiatan kita hari ini. Karena waktu berjalan terus, ada hal-hal yang kita akan kerjakan bahkan dalam implementasi hari ini, penyampaian materi hari ini, dan kita akan coba lihat dan kita sama-sama boleh merefleksikan nanti, boleh mempraktekkan juga dalam kegiatan di sekolah kita. Bapak Ibu, ketika berbicara mengenai budaya positif, ya, ini yang kita mau nanti kerjakan bahkan dalam kegiatan hari ini di Jumat 27 Januari 2023. Saya mau tanya buat kita ya, pemahaman kita. Ketika mendengar kata budaya positif, seperti tadi saya sampaikan, ini nggak kaku, jadi kita sama-sama belajar. Bahkan kita sama-sama dibekali, dan kita mungkin nanti akan belajar bagaimana sih penerapan budaya positif untuk sekolah kita di SMP Immanuel. Bahkan ini yang akan dilakukan dalam kurikulum Merdeka. Saya mau tanya kembali, apa budaya positif? Ada yang tahu nggak? Atau pemahaman kita? Ya, tahu saya. Terima kasih, Pak. Budaya positif, budaya itu kebiasaan ya Pak. Ya. Kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus Pak. Tentunya yang punya nilai positif. Nah, itu. Kebiasaan atau nilai-nilai yang dilakukan terus-menerus, dan nilai itu nilai positif. Ya. Ada lagi, satu lagi, atau cukup? Nah, cukup ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, ketika berbicara mengenai budaya positif, betul yang disampaikan tadi Pak Putoyo, itu pembiasaan sebenarnya. Nanti kita akan coba lihat. Bahkan ada satu video nanti kita juga akan belajar. Ketika
berbicara mengenai budaya positif, yaitu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Pembiasaan, Bapak Ibu. Pembiasaan yang bernilai positif. Dan dalam kurikulum Merdeka nanti nilai-nilai yang kita akan kembangkan bisa kejujuran, lalu cinta kebersihan, toleransi, taat kepada aturan atau tata tertib. Tetapi lebih daripada itu, ketika berbicara mengenai budaya positif, itu sebenarnya nilai-nilai yang dikembangkan. Bagaimana kita mengembangkan budaya baik yang bernilai positif tadi. Kita lanjut coba dalam pertemuan hari ini nanti ada 8 cukup banyak ya. Mudah-mudahan waktunya nanti boleh maksimal, boleh selesai. Saya juga agak cepat-cepat. Ada 8 konsep nanti, konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama berbicara paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, lalu nilai kebajikan dan kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, saya mau tanya kembali. Tadi Pak Toyo, sekarang ibu-ibu deh, gimana tentang metode pembelajaran kita? Kita beberapa kali ganti kurikulum, KTSP, lalu K13 ya Bapak Ibu, dan nanti tahun ajaran yang kita akan lakukan ke depan 2023-2024 itu kurikulum Merdeka. Metode yang kita pakai seperti apa Bapak Ibu? Ada yang mau share? Bunyoman? Mau Bunyoman? Metode yang biasa dipakai apa ya Bunyoman? Aku pernah pakai metode jigsaw. Jigsaw itu di sana ada pengelompokan kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok jigsaw ini melatih anak untuk berpikir kritis di dalam kelompok ahli mereka. Nah, setelah mereka di kelompok ahli, mereka bagikan di kelompok asal. Kemudian mereka melakukan presentasi dengan mereka dan mereka ditanggapi oleh kelompok lain. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu. Ini berbicara yang pertama tadi, paradigma dalam pembelajaran yang sering kali kita pakai apa Bapak Ibu? Kalau di kelas, ada yang mau share kembali selain Bunyoman? Atau cukup? Banyakan ceramah. Saya Pak. Iya, Pak. Ya, kalau tadi menggunakan metode jigsaw, saya menggunakan metode simulasi. Ini berhubungan dengan budaya positif ya. Ya. Kebetulan itu materi tentang interaksi sosial. Bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia. Di situ kan ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Nah, jadi kita coba mensimulasikan bagaimana mereka itu melakukan suatu seperti fragmen atau ya sandiwara ya atau seperti apa, di mana mereka itu menunjukkan adanya kontradiktif, namanya seperti persaingan lah ya. Nah, tetapi di situ kita masukkan nilai-nilai di mana mereka harus ada yang namanya mengakomodasi, ya, di mana permasalahan-permasalahan itu dihimpun, kemudian sama-sama dicari solusi pemecahannya. Intinya ya mereka nanti jadi sepakat gitu. Jadi harus disimulasikan. Jadi pertama ada masalah, kemudian selesaikan masalah tersebut, dan nanti akhirnya mereka bisa berjalan seperti itu. Nah, Dan itu dalam kelompok ya Pak Udia, dalam kelompok. Baik, terima kasih Pak. Benar Bapak Ibu. Jadi ketika berbicara dalam setiap kurikulum, mungkin kita punya kurikulum dulu KTSP, lalu ada kurikulum 2013, lalu kurikulum Merdeka.
yang tujuannya sebenarnya muaranya kalau saya tangkap dari beberapa Bapak Ibu guru, dalam pembelajaran saya seringkali mungkin Bapak Ibu, saya pakai metode ceramah. Atau dalam kurikulum 2013, kita mulai dalam sebuah kelompok, bahkan itu tujuannya kembali Bapak Ibu, ya ketika pembelajaran kita lakukan sebenarnya tujuan bagaimana kita menuntun siswa, bagaimana mereka berkolaborasi. Kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan ketika mereka dalam sebuah kelompok, mereka sama-sama memecahkan masalah, memecahkan. Ini sebenarnya yang harus terus dikembangkan ketika berbicara nanti paradigma pembelajaran. Bagaimana dalam pembelajaran sumbernya bukan hanya guru sebenarnya, tapi realitanya ya saya sendiri bahkan kita seringkali Bu Ajun katakan sering kepada ceramah ya mungkin ada beberapa yang sering ceramah, tidak salah Bapak Ibu. Tetapi kembali lagi bagaimana pembelajaran yang sebenarnya ketika berbicara pembelajaran paradigma ini, pembelajaran yang berpusat kepada murid, kepada siswa, yang tujuannya kita hadir menuntun. Satu semboyan yang kita kenal yang disampaikan KHD kalau kita lihat di acara Watara apa Bapak Ibu? Engarso, Sungkulodo, Emadyo, Mangun, Saso, Tuturi, Handayani. Ini artinya apa? Guru menuntun, guru memberi contoh, itu yang dimaksudkan. Ini ketika berbicara paradigma pembelajaran Bapak Ibu. Nanti kita akan coba lihat tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah yang tujuan utamanya sebenarnya tercapainya profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, bahkan 6 profil pelajar ini. Yang pertama itu berbicara beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Lalu kebinekaan global. Lalu ada gotong royong. Gotong royong ini bukan hanya sekedar ketika kita dalam membersihkan sampah di lingkungan sekolah dan yang lain. Tetapi gotong royong juga bisa dilakukan ketika dalam pembelajaran seperti Pak Kuto yang tadi sampaikan. Siswa berkolaborasi dalam kelompok dan mereka bergotong royong menyelesaikan masalah. Itu yang dimaksudkan sebenarnya. Dan ini harus diimplementasikan dalam pembelajaran ini. Lalu apa? Kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini tujuan utama bagaimana ketika berbicara mengenai pemahaman kita, bagaimana paradigma pembelajaran membawa menuntun anak kepada titik lakunya apa yang dia mencapai. Oke, saya mau tanya sekali lagi Bapak Ibu, boleh dijawab. Ini berbicara nanti budaya positif ya. Dalam pertemuan hari ini saya mau tanya, ini boleh setuju, boleh tidak? Hukuman dapat mendisiplin anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Setuju nggak? Ya boleh setuju, boleh nggak? Ya, Miss Right. Tergantung bentuk hukumannya. Adalah yang lain setuju nggak hukuman dapat mendisiplin? Ada yang setuju, tergantung bentuk hukumannya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Tidak. Kenapa Pak? Tidak. Ada. Ada. Setuju. Bu Fira setuju nggak hukuman ini disiplin? Setuju. Harus tergantung hukumannya. Masih tergantung. Nanti kita akan coba ya. Kita akan melihat Bapak Ibu bagaimana paradigma cara berpikir kita ketika berbicara mengenai hukuman. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Setuju nggak? Ya. Tidak setuju. Pernah melakukan nggak? Saya pernah dulu awal-awal mengajar, ketika anak nggak kerjakan tugas saya suruh nyalin 5 kali.
mungkin ya Bapak Ibu ya. Itu hukuman nggak sih? Hukuman. Setuju nggak setuju itu tergantung nih tadi ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, nanti kita akan lihat. Ini bukan masalah benar dan salah, tapi paradigma kita, cara berpikir kita, bagaimana tentang budaya positif yang kita mau berubah, Bapak Ibu. Saya juga banyak belajar ketika mengikuti kegiatan ini dalam kegiatan CBP. Belum banyak yang saya tahu, tetapi dari awal dibukakan cara berpikir sebenarnya. Bagaimana memperlakukan siswa, bagaimana kita sebagai guru hadir untuk siswa. Oke, lanjut ya. Saya punya uang tadi 2.000. Saya minta bantu siapa ya? Miss Mega boleh temani saya, Miss. Nih, contoh itu sebuah cari kertas, tetapi saya ibaratkan saya punya uang dalam genggaman, ya. Dan ini sesuatu yang berharga. Apa yang saya lakukan tentang sesuatu yang berharga? Ya, komunikasi. Contoh ya, Bapak Ibu. Bisa nggak? Oke, Proposal. terima kasih Bu Mega. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu? Ya, uang. Karena ini sesuatu yang berharga buat saya. Ini sesuatu yang berharga buat saya, walaupun cuma 10.000. Ya, sesuatu yang berharga buat saya, pasti saya akan pertahankan. Demikian Bapak Ibu, sebenarnya ini paradigma dalam kehidupan kita ketika berbicara sesuatu yang berharga, ya. Kita seringkali sebagai guru, sekali lagi, kita perlakukan anak, kita sebagai guru, kita inginnya mengontrol siswa. Ini sekali lagi, ilusi guru, kita sebagai guru, kita ingin mengontrol murid kita. Perilaku mereka, apapun yang mereka kerjakan, kita seringkali mau mengontrol, seperti menggenggam tadi. Mega mau merebut itu sebenarnya apa? Mau mengontrol apa yang saya mau kerjakan. Tapi saya akan pertahankan itu. Ini konsep dalam kehidupan kita ketika berbicara seorang guru seringkali, ya, kita guru seringkali mengontrol murid. Lalu yang kedua, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika anak bersalah, biasanya apa yang kita lakukan? Tanya kepada Bapak Ibu. Tertawa. Anak yang salah. Ketika di kelas, satu contoh deh, anak itu nggak ngerjain tugas, yang kita lakukan ngapain? Suruh kerjain. Marah juga nggak Bapak Ibu? Nggak. Ya nggak apa-apa ya. Pasti seringkali juga ada yang marah, benar nggak? Kita nggak bisa menanggung kalau punya mengatakan menanya, ini beda konsep. Nanti kita akan belajar. Kita punya pengalaman tadi. Ketika anak salah, misalnya satu contoh, anak nggak kerjain tugas, pasti datang masuk kelas yang dilakukan apa? Kenapa kamu nggak kerjakan? Benar nggak? Tanpa kita mau tahu. Ini sebenarnya ya, kita sebagai guru itu seringkali sebagai pengontrol. Ya, ilusi yang kedua bahwa kritik membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter Bapak Ibu. Dan yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Seperti saya punya sesuatu yang berharga, Miss Mega tadi mau merebut. Itu gambaran bahwa kita
kepada anak-anak seringkali juga apa? Berhak memaksa. Saya yang punya aturan. Dan yang terakhir, ilusi bahwa semua muatan positif, efektif, dan bermanfaat ini yang paling penting. Nanti kita akan coba belajar Bapak Ibu. Oke. Ini paradigma mengenai stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama gini Bapak Ibu. Dalam stimulus respon kita seringkali mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu respon. Tetapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Layer 2, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Ketika anak salah itu kita lihat sebagai kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa anak tidak kerjakan tugas? Nyoman katakan tadi, saya akan tanya dulu. Atau saya pikir, saya tanpa tanya, lalu saya katakan, kamu ini anak males. Bisa jadi. Ini. Semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak salah pasti ada sesuatu. Lalu yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon. Tetapi dalam teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Makanya nanti Bapak Ibu, kehadiran kita dulu itu sebagai sebenarnya tadi menuntun. Guru itu hadir menuntun bagi siswa. Kita lanjut, ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Waktu berjalan terus pada disiplin positif. Nanti ada beberapa hal video yang saya sajikan buat kita dan kita sama-sama nanti belajar. Mungkin pernah kita lakukan. Kita berbicara mengenai disiplin. Disiplin itu berasal dari kata Latin ya, disiplin yang artinya belajar. Makna dari asal kata ini berkonotasi sekali lagi Bapak Ibu dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato kalau kita lihat sejarahnya. Lalu disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Dan yang terakhir, namun dalam budaya kita, orang-orang kita ya, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sekali lagi, ketika kita mendisiplin itu berbicara ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke. Itu tentang disiplin. Lalu tentang nilai-nilai kebajikan universal sedikit saya singgung. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, sekali lagi, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Sekali lagi tadi, orang melakukan sesuatu, siswa melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Itu disampaikan Dr. William Glasser ya dalam teori kontrol 1984. Ini Bapak Ibu ketika berbicara nilai-nilai kebajikan, kita lanjut tentang nilai, bagaimana nilai kebajikan yang bisa kita terapkan ya. Sekali lagi dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat bahwa pengakuan itu harus secara khusus. Lalu secara pribadi, ke semua murid bergantian dan konsisten fokus pada proses. Seringkali ini Bapak Ibu, ya, ketika kita memberi apresiasi kepada murid, biasanya siapa yang diapresiasi? Anak-anak itu, satu anak itu, atau anak-anak khusus. Biasanya yang selalu dikasih apresiasi siapa? Kalau di kelas atau contohnya, yang mungkin ya kita anggap baik. Pernah nggak
kita pikir ini anak nakal. Pernah nggak? Pernah. Jadi apresiasi Bapak Ibu ini berbicara bagaimana ya, bukan hanya kepada satu orang ya. Seringkali ini kita kerjakan. Tetapi nanti kita akan coba belajar Bapak Ibu ketika berbicara mengenai budaya positif, bagaimana kita menerapkan budaya positif di setiap pembelajaran. Mana yang benar, mana yang salah. Baik, lanjut Bapak Ibu. Ini contoh bagaimana tentang pengakuan atau apresiasi kebajikan. Satu contoh gini Bapak Ibu. Kemarin saya perhatikan rasa empati ini besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini pengakuan dari seorang guru kepada murid ketika melakukan sesuatu. Yang kedua, saya menghargai kepedulian pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Dan yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawab pada saat kamu mengungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Seringkali sesuatu yang dilakukan siswa kita, pernah nggak kita kasih apresiasi? Tadi pernah ya Pak Yan ya? Yang paling terima kasih. Terima kasih. Tapi faktanya Bapak Ibu ya, ini yang harus kita kerjakan sebenarnya ya. Ketika anak itu melakukan sesuatu yang baik, seringkali kita nggak pernah kasih apresiasi sebenarnya. Justru ketika mereka salah, yang dilakukan apa? Marah. Seringkali tahu-tahu marah di kelas ya Pak ya. Kamu ini miswalen katanya, nggak tahu, nanti kita coba cek miswalen. Kita lihat Bapak Ibu fakta di pembelajaran kita bagaimana. Kita akan lanjut Bapak Ibu ya dalam pertemuan ini berkenaan dengan kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia? Di IPS ini. Kebutuhan dasar manusia apa? Hubungan, makan minum, pakaian. Ya, ini kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu tertentu. Yang pertama itu dicintai, kasih sayang dan rasa diterima. Ini pasti. Itu sudah berpasangan loh. Ya, kebutuhan dasar manusia berarti apa? Kasih sayang. Yang jomblo enggak. Ini kebutuhan dasar. Lalu yang kedua, penguasaan. Dan yang ketiga, kebebasan. Bukan berarti bebas sebebasnya, tapi bebas seperti gambaran tadi ketika saya punya sesuatu. Ini berbicara diri saya pasti nggak mau dikendalikan. Mau nggak Bapak Ibu setiap waktu dikendalikan sama ibu kepala sekolah? Tidak. Oh, nggak mau. Saya nggak mau. Tetapi ketika ibu kepala sekolah nggak ada, kita mungkin akan kembali. Ya, kita mungkin bisa taat ketika ada kepala sekolah karena dikendalikan kan. Tapi manusia itu bebas Bapak Ibu. Makanya bagaimana sebenarnya ya penanaman ya dalam budaya positif, dalam ya pembelajaran itu yang perlu, dan nanti kita akan lihat bagaimana dengan pembelajaran kita di kelas. Lalu yang keempat ya, itu kesenangan. Pembelajaran di kelas kita menyenangkan nggak Bapak Ibu? Sangat menyenangkan ya. Betul kalau menyenangkan ya. PKM Pak yang menyenangkan. Terutama PKM ya menyenangkan. Jangan sampai pembelajaran di kelas menakutkan ketika apa? Saya masuk, anak udah takut. Ketika kalau ke depan Pak, takut anak. Takut Pak. Itu pembelajaran mediocre ya. Iya, roll ke depan. Ada masalah apa itu ya? Nanti kita coba akan tanya. Ini ya kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir bertahan hidup. Survive. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka
muncul perilaku yang tidak sesuai. Satu contoh ini Bapak Ibu. Ketika di kelas ada yang ngantuk, saya harap di sini nggak ada yang ngantuk. Nanti ada snack loh Bapak Ibu. Ada snack. Ngomong tanggal muda gajian. Oh, lupa tanggal tua ya Bu ya. Tapi kita gajian tanggal tua. Oke. Pernah nggak ketemu anak yang ngantuk di kelas? Berarti Bapak Ibu yang suka bikin ngantuk di kelas. Biasanya ketika ngantuk, apa yang kita lakukan sama anak itu? Games. Suruh cuci muka. Games, Pak. Cuci muka. Main games bentar. Main game. Ice breaking, Pak. Ice breaking. Ini ya, kata guru PKN es breaking. Ini lebih baik. Bahasa kerennya main games itu. Apa itu? Cuci muka, Pak. Ya, kasih Pak Yan. Jadi, ya tanpa kita sadari, saya secara pribadi kadang sebagai guru, ketika ada anak yang ngantuk, kadang jongkok, pengennya marah, itu pasti. Tapi sebenarnya ya kita nggak tahu kenapa anak itu, sekali lagi, ini tentang budaya positif, bagaimana guru harus mengerti sebenarnya. Ini lebih ke perikanan ya, bimbingan konseling. Kita harus tahu bagaimana kenapa anak itu ya mengantuk. Jangan-jangan dari pagi enggak makan, Gulanya tinggi. gulanya tinggi. Diabetes. Jangan buat soal terus. Jangan-jangan Bapak Ibu dari pagi nggak makan karena nggak punya uang. Sekali lagi, kita seringkali nggak mau tahu. Kita sebagai guru nggak mau tahu, padahal kebutuhan dasar ini semuanya harus terpenuhi. Dan inilah yang harus kita lakukan, kita kerjakan sebagai seorang guru sebenarnya. Kita juga harus tahu, memperhatikan. Jangan dikit-dikit kamu ini, seringkali gitu, kamu ini. Lanjut Bapak Ibu. Waktu berjalan terus ini masih banyak ya. Motivasi perilaku manusia. Oke. Sekali lagi manusia ya, untuk menghindari ketidaknyamanan itu motivasinya timbul eksternal. Tadi anak datang ke sekolah, di sekolah kita jam berapa? Jam 7. Datangnya jam 7 karena apa? Takut apa Bapak Ibu? Kalau motivasi ini eksternal, takut apa? Dihukum. Betul. Ini tentang motivasi. Sekali lagi, motivasi perilaku manusia. Ketika anak hadir terlambat atau anak hadir datang lebih pagi, ketika dia hanya berpikir, oh nanti saya dihukum, jadi motivasinya hanya eksternal dari luar karena takut dihukum. Lalu yang kedua, motivasi dalam kehidupan manusia itu ada motivasi eksternal. Nanti mana yang paling bagus Bapak Ibu? Motivasi yang kedua itu eksternal, ya. Ini ingin dapat bonus, imbalan dari orang lain. Oh kalau saya datang pagi ke sekolah, nanti dapat reward dari kepala sekolah. Itu masih eksternal dari luar. Tapi kalau nanti kepala sekolahnya nggak ada di tempat, bisa datang hari pagi nggak? Belum tentu Bapak Ibu. Tetapi yang perlu ya, yang ketiga itu motivasi internal. Mana yang lebih baik Bapak Ibu? Internal dalam diri, mulai dari diri. Dan ini yang sebenarnya ya perlu dikembangkan kepada murid, kepada peserta didik. Bagaimana peserta didik bisa menghargai diri sendiri? Saya akan menjadi orang yang seperti apa ketika saya melakukan. Jadi ketika anak hadir, ketika saya hadir, ketika siswa hadir lebih pagi, bukan karena ribet, tetapi saya ya sekali lagi ingin menjadi ya orang yang lebih bertanggung jawab.
Dan ini yang seringkali sulit dikerjakan. Benar apa nggak benar? Iya. Benar ya. Ini jam ngantuk. Jangan ngantuk ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa ngantuk-ngantuk dikit, yang penting nggak kelihatan. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi motivasi yang harus dikembangkan perilaku manusia ini yang harus dicapai sebenarnya sampai kepada internal. Siswa itu tahu, kita tahu bahwa ketika kita melakukan sesuatu bukan karena sesuatu, bukan karena penghargaan, bukan karena takut dihukum. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini 3 motivasi perilaku manusia. Sekali lagi tadi untuk menghindari ketidaknyamanan karena takut dihukum tadi. Datang terlambat 7.30 pasti dihukum. Tidak dapat ribet kita waktu itu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketika kita hadir tepat waktu dapat imbalan waktu itu berapa ratus ribu. Kita masih ingat ya. Lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri ini pada motivasi internal Bapak Ibu. Dan ini yang harus dikembangkan sebenarnya dalam 3 motivasi perilaku manusia. Kita lanjut Bapak Ibu. Nih, ada pertanyaan buat kita Bapak Ibu. Kita cek ya, dijawab dalam hati saja, nanti kita coba cek. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Yang pertama Bapak Ibu, mencatat 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Jawab dalam hati. Lari mengelilingi lapangan basket. Ini guru olahraga karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman. Nanti kita cek ya Bapak Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kita cek nanti ya. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ya. Tidak mengenakan, itu tidak mengenakan ya, kurang kata tidak mengenakan sepatu seharian, suruh nyeker Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Coba kita cek ya Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, lari mengelilingi lapangan, itu konsekuensi. Kenapa konsekuensi Bapak Ibu? Kalau saya ngajar pendidikan agama, anak itu nggak ngerjain, lalu saya suruh lari, itu hukuman Bapak Ibu. Dan kita harus tahu sebenarnya ya tentang hukuman dan konsekuensi ya, tentang apa yang kita kerjakan, tentang apa yang kita lakukan kepada murid-murid itu dampaknya akan panjang. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya, waktu berjalan terus kita lanjut. Oke. Ketika berbicara mengenai hukuman dan konsekuensi, sekali lagi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ini pengalaman setiap kita mungkin ketika pernah menjadi seorang murid, ketika pernah dihukum, pasti sekali lagi itu sesuatu yang pernah kita ingat dan sampai sekarang mungkin kita ingat. Ini hukuman. Tetapi konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Seperti PJOK tadi, melanggar, ya, terlambat sebenarnya, itu konsekuensi. Hukuman membuat anak sakit, sekali lagi fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu kalau hukuman, tetapi konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Lalu yang berikutnya, hukuman anak membenci kedisiplinan, tetapi konsekuensi anak menghargai disiplin. Lalu hukuman itu
sifatnya paksaan Bapak Ibu, tetapi konsekuensi stimulus tanggapan. Lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri karena dihukum, bisa jadi Bapak Ibu. Lalu karena hukuman, ini yang seringkali anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ketika sering dihukum, anak itu nggak mau jujur sama kita. Tetapi ketika berbicara konsekuensi, anak belajar untuk patuh sama aturan. Ini berbicara hukum dan konsekuensi. Untuk itu kita lanjut saja kembali kepada materi restitusi karena masih banyak ya. Saya lebih cepat. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi ya, bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Nanti kita akan coba lihat Bapak Ibu, maksudnya seperti apa ya? Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Beberapa waktu dalam tugas sebelumnya saya minta beberapa siswa yang memang pernah tidak mengerjakan tugas, bahkan terlambat dalam pembelajaran saya, dan kemarin saya minta bantu, nanti saya akan tampilkan Bapak Ibu. Apa maksudnya? Restitusi itu merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi atas apa yang mereka lakukan. Solusinya diselesaikan bersama Bapak Ibu, bukan ketika mereka salah. Seringkali yang kita lakukan tadi, kenapa kamu lakukan? Kita marah-marah. Itu yang seringkali kita lakukan. Lanjut Bapak Ibu. Ini sedikit saya singgung. Ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi konsekuensi itu ya sesuatu yang harus terjadi. Tetapi restitusi ini bedanya pilihan. Anak dikasih pilihan. Kalau kamu melanggar, kenapa kamu lakukan ini? Kamu mau seperti apa nanti? Itu restitusi Bapak Ibu. Lalu hukuman itu ya, murid akan benci sama peraturan, pada peraturan. Tetapi apa? Konsekuensi murid menghormati peraturan. Tapi restitusi, ketika berbicara restitusi Bapak, murid menghormati dirinya dan orang lain. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ini ciri-ciri sedikit saya singgung. 9 ciri restitusi ini, yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Sekali lagi, restitusi itu menawarkan. Ketika anak salah, ditawarkan bagaimana dan apa yang mereka harus kerjakan nanti. Nanti ada tayangan yang kita akan lihat. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, untuk mereka berubah Bapak Ibu. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang kedelapan, fokus pada solusi. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ini tentang restitusi Bapak Ibu. Oke. Tentang 5 posisi kontrol kita ada di mana Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu, kita perhatikan nggak lama nanti posisi kita ada di mana Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor.
20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi tenang atau bagian dari posisi kontrol. Masa bro? Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Berangkat lagi ya saya? Iya, Bu. Ini saya memborongkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya.
biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramai, akrab, cenderung bersedar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi berikutnya itu pemantau atau monitor Bapak Ibu. Nanti dulu baru dulu caranya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Yang terakhir Bapak Ibu, posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat menyelesaikan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya
dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dan prinsip ini? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pemimpin. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang memihak pada murid yang mempertanyakan perjalanan seorang pemimpin tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun tujuan kita pasti, yaitu menciptakan pemimpin yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan ini. Mari kita melakukan dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. 10 menit ya Bapak Ibu, mungkin kita berakhir. Gimana Bapak Ibu? Di mana posisi kita Bapak Ibu? Kita bisa cek masing-masing. Apakah di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer? Kita bisa cek masing-masing. Nggak perlu dijawab, tetapi ini yang mungkin sering Bapak Ibu, bahkan saya secara pribadi, saya juga pernah lebih kepada banyak ke posisi penghukum. Sebagai seorang guru seringkali apa? Kita hadir ya, kita membuat apa ya? Anak itu ada di bawah kendali kita mengontrol anak. Ya. Dan akhirnya apa? Dalam 5 posisi kontrol ini ya, kita nggak bisa membawa anak-anak mencapai tujuan yang sebenarnya, bagaimana kemerdekaan pembelajaran itu. Makanya apa? Kalau posisi penghukum tadi ya, pasti apa kata-katanya? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kalau kita perhatikan ya. Tetapi yang ideal Bapak Ibu kepada posisi manajer. Kita juga sama-sama belajar bagaimana dalam pembelajaran kemarin saya terapkan kepada siswa bagaimana saya membuat keyakinan bersama-sama dengan mereka. Keyakinan kelas. Ketika mereka melakukan sesuatu, ada keyakinan yang sudah disepakati Bapak Ibu. Dan itu biasanya disampaikan di awal pembelajaran sebenarnya ketika awal semester. Satu contoh kemarin di semester 6 di kelas 9 saya sampaikan kepada anak-anak apa keyakinan kelas yang kita akan buat bersama-sama, dan itu menjadi kesepakatan. Memang nggak mudah Bapak Ibu ya, kita tahu sendiri kondisi anak-anak kita ya di tempat kita. Tapi faktanya ketika berbicara mengenai budaya positif, ini yang harus kita kerjakan sebenarnya. Kita harus sampai kepada posisi manajer. Bagaimana ketika anak melakukan pelanggaran, kita juga harus tahu kenapa dia lakukan, bukan hanya sekedar apa? Seperti posisi apa tadi? Penghukum. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah yang kedua. Buat rasa bersalah, kita nanti cek. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Tapi kita cek ya, masing-masing jawaban Bapak Ibu boleh dicek. Ayolah, lakukan demi Bapak atau demi Ibu. Yo. Nanti cek ya Bapak Ibu ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kalau dia nggak langgar dapat stiker tempel. Itu posisi apa Bapak Ibu? Teman. Nanti kita coba cek
Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa jawabannya? Manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Posisi apa? Merasa bersalah. Kita coba cek ya Bapak Ibu. Yang pertama itu membuat rasa bersalah. Yang kedua menghukum. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Yang keenam pembimbing. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, ketika berbicara mengenai posisi 5 posisi kontrol yang disarankan bahkan yang harus kita lakukan itu sebagai seorang manajer. Ya, sebagai seorang manajer ketika apa? Anak bersalah bukan sekedar bagaimana ketika anak itu bersalah kita marah, bahkan ya kita menghukum anak itu, tetapi bagaimana sampai kepada titik ya kita tahu kenapa dia melakukan itu. Itu yang sebenarnya harus dikerjakan. Bahkan kita mau belajar Bapak Ibu ya tentang budaya positif, bagaimana di sekolah kita, di SMP kita, bagaimana menerapkan. Kita sebagai guru, kita seharusnya ya tahu kondisi anak kita, peserta didik kita ketika mereka melakukan sesuatu. Apakah kita sampai kepada posisi manajer tadi? Kita nanti sama-sama belajar ke depan Bapak Ibu, dan boleh sharing deh nanti bagaimana di dalam setiap pembelajaran kita. Bahkan ini nanti yang kita akan kita kembangkan Bapak Ibu, terutama nanti di kurikulum Merdeka di kelas 7 di angkatan 2023-2024. Banyak hal yang nanti kita akan belajar. Oke, kita masuk kepada keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas ini ya kan? Keyakinan kelas apa Bapak Ibu? Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Atau udah pada ngantuk ya? Udah sangat sore ya? Bentar lagi kita mau pulang. Apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan. Oke. Keyakinan itu sesuatu yang diyakini. Kata yakin kan? Yakini bersama, diyakini bersama berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan. Keyakinan kelas seperti yang saya sampaikan tadi, ketika saya masuk di kelas 9, saya buat bersama-sama dengan siswa keyakinan ini atas dasar kesepakatan mereka. Dan ketika mereka nggak lakukan, kita ingatkan keyakinan, bukan hampir peraturan sebenarnya, tetapi lebih bagaimana meyakinkan ketika mereka melanggar ya. Dan ini dibuat bersama-sama dengan siswa di pembelajaran ini. Itu bicara keyakinan. Mengapa tidak peraturan Bapak Ibu? Mengapa harus keyakinan kelas? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus memakai helm bila kita naik motor? Kenapa Bu Nyoman harus pakai helm? Supaya selamat. Itu sampai keyakinan atau sampai kepada peraturan menurut Bu Nyoman? Keyakinan. Karena ada yang sering berpikir saya pakai helm karena takut nanti ada polisi. Oh ya Bapak Ibu, ketika apa? Kita melakukan sesuatu sampai kepada titik karena ada peraturan dan karena nanti dihukum, itu kita hanya sampai kepada taat kepada peraturan, tetapi nggak pada keyakinan ini. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan 3M ya? Menggunakan masker waktu COVID kemarin, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa? Kalau peraturan berarti apa? Ya. Mispira dan ngantuk ya. Kalau sampai kepada peraturan apa, Miss? Yang 3M ya? Iya. Mengapa? Ya kalau nggak ngelakuin nanti misalnya kalau kita lagi di mall nggak ngelakuin itu nggak boleh masuk karena
peraturannya. Peraturan. Ya. Kalau keyakinan? Kalau keyakinan, kalau kita tidak melakukan itu, kita merasa ada yang kurang dan nantinya, oh nanti kita bakal kena virus gitu. Kalau tidak melakukan itu. Kalau keyakinan Bapak Ibu itu lebih kepada menjaga kesehatan. Tetapi kalau peraturan bisa jadi nggak boleh masuk mall atau mungkin diangkut sama polisi Pamung Praja. Waktu awal-awal kan nggak pakai masker, takut tertular. Tapi keyakinan itu lebih kepada ya, ketika kita tahu itu keyakinan berarti ya menjaga kesehatan keyakinan. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu di sekolah deh, Bapak Ibu? Kenapa kita harus datang tepat waktu? Kalau peraturan apa tadi? Kalau peraturan berarti apa? Nanti kena SP. Nggak dapat uang transport atau honor ya, 200.000 hilang. Motivasinya duit, dimoto lagi sama PP. Tetapi kalau keyakinan Bapak Ibu ya, datang tepat waktu itu bagian dari tanggung jawab. Sederhana sebenarnya, kalau keyakinan itu berbicara mengenai tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, untuk mendukung ya motivasi dalam diri atau yang disebut intrinsik itu dalam diri, kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan ya yang menggerakkan seseorang dibanding yang mengikuti peraturan. Jadi maksudnya ini Bapak Ibu ya, nilai intrinsik ini yang harus ditanamkan, keyakinan dalam diri yang harus ditanamkan. Oh, saya datang lebih awal bukan karena saya mendapat riba, tetapi apa Bapak Ibu? Itu bagian dari tanggung jawab. Dan itu yang harus dikembangkan. Sulit nggak Bapak Ibu? Sulit. Kita aja kadang susah, apalagi anak murid kita. Sulit Bapak Ibu. Oke. Sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Nih. Kalau peraturan selalu kembalikan pada tempatnya, tetapi ketika berbicara mengenai keyakinan Bapak Ibu, itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, keyakinan kelas menghormati orang lain atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan itu kalau peraturan Bapak Ibu. Katanya dilarang. Tetapi keyakinan kelas itu berbicara keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, tetapi keyakinan kelas itu lebih pada sehat, hidup sehat, kesehatan. Ini, gunakan masker itu juga kesehatan. Oke, ini bagian terakhir nanti tentang segitiga institusi ya. Segitiga institusi itu merupakan proses menciptakan sekali lagi kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Bapak Ibu pernah lihat ini ya, segitiga institusi? Pernah belum ya? Atau baru kali ini? Sudah pernah belum Bapak Ibu? Belum ya? Nih. Jadi segitiga restitusi ini proses penyelesaian masalah ketika apa? Anak melakukan pelanggaran, apa yang kita harus kerjakan sebagai seorang guru? Nih. Ketika anak bersalah, kita harus tahu ya, kamu perlu punya alasan dong. Nanti kita akan coba lihat. Lalu nilai apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa tadi pada posisi manajer ingat? Ketika kamu melakukan ini, lalu nilai apa yang kita harus sepakati nanti? Bahkan apa? Menegaskan kembali bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi nanti sampai kepada itu ya, segitiga institusi ini bagaimana mengarahkan kepada sesuatu itu mereka menemukan apa sih solusi yang mereka harus kerjakan. Oke. Nih, yang terakhir Bapak Ibu, ini benar-benar terakhir. Ini contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi, bagaimana proses menciptakan kondisi baik ya bagi murid untuk
memperbaiki kesalahan. Nanti kita cermati kata-kata. Ini yang pernah saya ambil bersama dengan beberapa murid di sekolah dan anak-anak yang baru buat ya. Ini yang terakhir, benar-benar terakhir Bapak Ibu. Benar-benar terakhir. Anaknya Wijaya. Baik, Dari kasus satu Bapak Ibu, seorang siswa yang terlambat ke sekolah. kalau enggak kenapa pagi ini Pak Budi panggil Jeremy? Ada dua contoh yang saya panggil kemarin. Pak, di sekolah. Terlambat sampai siang ya. Ketika kamu melakukan ini jam 8 kemarin, pasti ada alasannya tuh. Sih, ya Pak Budi pengen tahu kenapa sih? Ada seorang yang istimewa dari guru. Apa yang menarik? Dan suaranya istimewa. Pak Budi juga Chicago, Pak Budi juga pula. Apalagi saya mau minum, sebenarnya saya pengen banget. Oke. Kita punya keyakinan keras yang sudah ditentukan. Dan ini kita udah bersama-sama di kelas bersama siswa kita. Dari kejadian ini Pak Budi pengen tahu sih, dari kejadian ini Pak Budi pengen mengerti apa yang bisa kamu yang ada harus dari peristiwa ini. Kalau ke depannya bagaimana jadi? Kedepannya apakah jadi bersedia baik di kesalahan, bahkan disiplin dan tanggung jawab? Bagaimana jadi? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Jeremy dan Iya, kedua saya skip aja Pak Ibu. Ada dua slide terakhir yang saya memang banyak seperti apa yang disampaikan Jeremy menjadi yang disiplinnya dimulai dari diri ya Mas ya, dimulai dari diri dan akhirnya refleksi dalam kegiatan. Baik, terima kasih yang buat kesempatan hari ini, buat apa yang sudah Jeremy sharekan di hari ini ya. Silakan kembali ke kelas ya. Selamat belajar kembali ya Jer ya. Jadi pribadi yang terus belajar di sini. Terima kasih Jer. Ya. Baik, Bapak Ibu, jadi gini Bapak Ibu, yang terakhir ketika anak melakukan kesalahan atau pelanggaran, tadi sekali lagi saya menegaskan, ya, kita sebagai seorang guru, sekali lagi, posisi kita, ya, kita seringkali menjadi seorang yang membuat rasa bersalah atau menghukum dan yang lain. Tetapi dari apa yang kita pelajari hari ini tentang budaya positif Bapak Ibu, nanti kita akan belajar sebenarnya bagaimana ketika anak itu melakukan pelanggaran, anak itu melakukan kesalahan, yang harus kita kerjakan sebenarnya bagaimana kita mencari tahu, menanyakan kenapa itu dilakukan. Ini maksudnya Bapak Ibu, ya. Jadi ketika kita mencari tahu, itu sebenarnya menstabilkan identitas dalam diri mereka. Satu contoh ketika anak terlambat, satu contoh saya ambil contoh bagaimana dua siswa kemarin yang terlambat dan yang tidak mengerjakan tugas. Saya tanya kenapa anak ini lakukan ini? Kenapa nggak mengumpulkan tugas? Ternyata apa? Kelupaan. Tetapi seringkali Bapak Ibu, ya, dalam satu kondisi seringkali ya kita, ya saya secara pribadi kadang ketika ketemu dengan masalah seperti itu, ketika murid nggak mengumpulkan tugas, pasti saya marah dulu. Tapi hari ini nanti kita belajar Bapak Ibu ya, berbicara mengenai budaya
menerapkan keyakinan kelas, ya, kita harusnya ya hadir menstabilkan identitas pada murid kita. Kata-katanya seperti ini, Bapak Ibu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, menegaskan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Tetapi ya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ini menstabilkan identitas. Tapi apa? Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi bagaimana kita guru hadir Bapak Ibu ya ketika ada sesuatu yang dilanggar siswa sampai nggak kepada kita menanyakan kembali. Nih, yang terakhir, kalau yang terakhir menanyakan keyakinan tadi. Apabila kamu langgar tadi, ya, apabila nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai apa yang telah kita sepakati? Saya bersama dengan siswa yang membuat keyakinan kesepakatan kelas, ketika itu dilanggar, makanya saya ingatkan kembali. Kenapa kamu lakukan? Nilai apa yang kamu langgar? Lalu apa yang kamu akan kerjakan? Kamu mau jadi seperti apa? Ini Bapak Ibu ya berbicara mengenai bagaimana budaya positif di sekolah, bagaimana menanamkan sebenarnya, dan ini nggak mudah. Ya, kita sama-sama belajar. Kalau ditanya, sudah lakukan semua nggak Pak Budi? Nggak juga. Karena seringkali saya sebagai guru juga belajar bagaimana sadar ketika ikut dalam kegiatan apa ya, calon penggerak sebenarnya nggak banyak belajar, tetapi diingatkan kembali Bapak Ibu. Yang dipelajari apa sih di CGP? Yang dipelajari bagaimana sebenarnya kita dibekali, diingatkan kembali bagaimana ketika kita hadir itu menuntun anak. Sekali lagi, ini yang terakhir, paling terakhir, Ki Hajar Dewantara katakan apa ya? Ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap membuat memerintah diri sendiri. Kita nggak bisa memerintah orang lain. Kalau Bu Ajun sebagai kepala sekolah hanya bisa memerintah, kita hanya sebagai seseorang yang menangkap ya, sebagai seseorang guru atau sebagai seorang siswa ketika kita lakukan kepada siswa. Intrik ya, bukan intrinsik, tapi dari luar Bapak Ibu, eksternal, karena takut tadi. Tapi Bapak Ibu, kemerdekaan yang sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara tidak terlepas dari perintah. Kita nggak diperintah, tetapi ya kita cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau ditanya tadi, sudah lakukan nggak Pak? Belum Bapak Ibu. Tetapi dalam kegiatan bahkan di kurikulum merdeka, bahkan dalam kegiatan ya guru penggerak CGP masih sampai bulan Juli Bapak Ibu selesai, sebenarnya dibekali diingatkan kembali sebenarnya kita ini guru-guru yang seperti apa sih? Karena seringkali ya paradigma kita ketika berbicara mengenai guru ya, kita guru itu selalu benar nggak Bapak Ibu? Seringkali kan guru itu selalu benar. Ketika anak berbuat salah, yang benar siapa? Gurunya. Anak pasti salah. Tanpa kita tahu Bapak Ibu, yang kita lakukan, ya, yang kita kerjakan, itu sebenarnya juga salah. Makanya hari ini Bapak Ibu, melalui pertemuan hari ini, kita diingatkan kembali bagaimana terus menerapkan budaya positif di dalam setiap pembelajaran kita. Dimulai dari mana? Dari kita. Bagaimana kepada siswa ketika kita mengajar. Karena Pak, kemerdekaan sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara itu ya nggak memerintah, ya nggak memerintah orang, tetapi apa? Cakap dalam memerintah diri sendiri. Dan ini yang perlu kita kembangkan ya di sekolah kita, di SMP Immanuel, bagaimana budaya positif, hal-hal yang baik yang terus kita kembangkan kepada peserta didik. Dimulai dari siapa? Dari guru, dari kita. Dan kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Demikian untuk pemaparan hari ini, kegiatan
hari ini walaupun terburu-buru, saya yakin terburu-buru karena waktu. Mohon maaf, dan sekali lagi ketika ada hal-hal yang tidak berkenan, saya secara pribadi minta maaf. Kita boleh sharing nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, terima kasih juga untuk Bu Aju yang boleh memfasilitasi buat setiap kita, bahkan teman-teman yang boleh hadir hari ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore dan Tuhan memberkati.